Halo sahabat Win Malang maupun sahabat ya sekolah, jumpa kembali. Kali ini kita akan mereview Common Spill, salah satu artikel terbitan Scopus berjudul tentang Construction of Religious Counseling Theory from the Perspective of the Quran. Artikel ini karya dari keluarga besar IA Scholar. Di situ ada Pak Ardimen, Bu Hardiarni, Murisal, Pak Hardivizon, dan Romi Fajar Tanjung. Secara garis besar artikel ini berbicara mengenai pengembangan teori konseling yang selama ini keberadaannya belum tuntas membahas hubungan antara manusia dengan pencipta. Jadi teori pengembangan konseling yang ditawarkan dalam artikel ini ingin memperjelas dan membangun konstruksi baru yang lebih kokoh bagaimana sebenarnya konstruksi dari landasan teoritis konseling agama ini sudah punya fondasi yang kokoh apa belum, ya, sudah punya landasan yang komprehensif atau belum. Selama ini sudah banyak sih teori-teori konseling agama yang mengkaitkan fungsionalitas teorinya dengan fenomena yang ada, ya. Kita lihat misalnya bagaimana teori konseling berperan besar dalam menghadapi rasa ketakutan masyarakat ketika menghadapi COVID-19, baik itu menggunakan dengan terapi zikir maupun terapi yang lain, atau bagaimana pemanfaatan muhasabah, rasa introspeksi diri sebagai jalan untuk membangun karakter atau kepribadian seorang yang lebih humanis atau lebih dekat dengan pencipta, ya. Sayangnya ya yang disorot selama ini memang relasi antara fenomena dengan konseling tadi tidak menyentuh, ya, yang paling mendasar dari bangunan teorinya itu. Jadi ini sebuah tulisan yang menarik, saya baca sendiri, itu cukup menarik, ya. Bahkan di dalam struktur akhir jurnalnya itu ditulis masing-masing kontribusi para penulisnya, jadi dijelaskan perannya masing-masing, ya. Misalnya Pak Ardimen ini mengumpulkan referensi tentang konseling agama yang disusun dari ayat Al-Quran. Ini kan jarang, ya, ada jurnal yang kemudian juga di akhir jurnalnya itu berbicara mengenai peran-peran masing-masing dari penulisnya. 5 orang penulis jurnal itu tugasnya apa saja. Nah, di jurnal yang terbit di Inggris ini, di British ini dijelaskan, ya, Pak Ardimen mengumpulkan referensi tentang konseling agama. Demikian juga dengan Bu Hardiarni, ya. Ada juga yang berperan menulis draft awal topik studi. Sedangkan PZ memperbaikinya dan merevisinya lagi. Ya, ada juga yang bertugas menerjemahkan. Ya, jadi masing-masing ada tugasnya. Nah, ini menarik ini. Nah, kemudian kontribusi apa ya dari artikel jurnal ini, yaitu membangun asumsi dasar, konsep, kunci, tujuan, sasaran, aspek yang menjadi landasan praktek dari konseling agama. Ini bisa jadi satu tawaran keilmuan yang bisa diandalkan, ya, di tengah masyarakat kita yang mengalami penurunan mental health, kapasitas mental, ya, terutama generasi muda kita untuk berpikir terhadap kesehatan mentalnya, atau bagaimana kesehatan mentalnya semakin meningkat di tengah tekanan pekerjaan, tekanan menjadi mahasiswa, tekanan menjadi anak pertama, dan sebagainya. Saya rasa ini satu tulisan yang menarik yang perlu untuk kita kaji, bahkan kalau perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.